Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita diberi kebaikan dan juga kesehatan pada masa pandemi saat ini. Perkenalkan, nama saya Pani Andrean. Saya di kelas SI 51. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah IT Security dengan dosen saya, yaitu Ibu Maria Ulfa. Materi yang ingin saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu tentang sistem keamanan jaringan. Sebelumnya saya ingin memberikan gambaran tentang studi kasus yang ingin saya bahas. Saya ingin membahas tentang unik dan juga hebatnya seorang bocah yang mampu meretas situs web resmi yang dipegang langsung oleh presiden kita yang kelima, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang hacking pada sistem keamanan jaringan. Hacking adalah tindakan menemukan titik entry yang mungkin ada dalam sistem komputer atau jaringan komputer dan hingga berhasil mengambil alih. Hacking biasanya dilakukan untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer atau jaringan komputer, baik untuk membahayakan sistem atau mencuri informasi sensitif yang tersedia pada komputer. Dan ini adalah jenis-jenis hacking. Seorang ahli komputer yang melakukan perbuatan hacking disebut dengan istilah hacker. Hacker adalah mereka yang mencari pengetahuan untuk memahami bagaimana sistem bekerja, bagaimana mereka dirancang, dan kemudian mencoba untuk bermain dengan sistem ini. Mengetahui beberapa jenis hacking sebagai ilmu dasar untuk Anda, para pemula, untuk mengetahui pentingnya menjaga keamanan internet. Berikut adalah jenis-jenis hacking. Website hacking. Hacking website berarti mengambil kontrol tidak sah atas web server dan perangkat lunak terkait seperti database dan antar muka lainnya. Network hacking. Network hacking jaringan berarti mengumpulkan informasi tentang jaringan dengan menggunakan alat-alat seperti telnet, NSLookup, ping, threshold, nestat, dan lain-lain, dengan maksud untuk membahayakan sistem jaringan dan menghambat operasinya. Email hacking termasuk mendapatkan akses yang tidak sah dan di email akun dan menggunakannya tanpa mengambil persetujuan dari pemiliknya. Ethical hacking. Ethical hacking adalah sebuah aktivitas menemukan kelemahan pada sistem atau jaringan untuk dilakukan pengujian agar mengetahui di mana letak kesalahannya dan dapat segera diperbaiki. Password hacking. Ini adalah proses pemulihan password rahasia dari data yang tersimpan atau dikirimkan oleh sistem komputer. Komputer hacking. Ini adalah proses mencuri komputer ID dan password dengan menerapkan metode hacking dan mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Nah, pada kesempatan kali ini, studi kasus yang saya ingin jelaskan ke teman-teman adalah jenis website hacking. Kasus seorang bocah Wildan meretas situs website Susilo Bambang Yudhoyono dengan nama Wildan Yani Ashari alias Yayan. Tak ubahnya mereka yang memiliki hobi menggunakan kecanggihan teknologi informasi. Pemuda ini lahir di Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, tahun 92. Itu biasa menyalurkan kemampuannya di warung internet, kalau kita nyebutnya itu warnet, di surya.com, di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Kebonsari, Jember. Pada tanggal 11 April 2013, Wildan mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jember. Dia bukan terdakwa biasa. Wildan menjadi pesakitan karena meretas situs pribadi presiden kita, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, pada laman http://www.presidensby.info.
Wildan yang biasa dipanggil Yayan mencari celah keamanan di laman itu, kemudian melakukan SQL injection atau injeksi SQL. Teknologi yang biasa digunakan para peretas atau hacking agar bisa mendapatkan akses ke basis data di dalam sistem. Berikut yang ingin saya jelaskan apa itu injection SQL. Injection SQL adalah sebuah teknik hacking untuk mendapatkan akses pada sistem database yang berbasis SQL. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa yang digunakan untuk membuat serta mengolah database. Dalam melakukan teknik SQL injection, para hacker akan memanfaatkan celah keamanan pada web atau aplikasi. Mereka akan memasukkan perintah-perintah SQL ke dalam database mesin server sehingga mereka dapat masuk ke dalam sistem tanpa harus memiliki username dan password administrator. Wildan lantas menanamkan backdoor berupa tools atau software perangkat lunak berbasiskan bahasa pemrograman PHP yang bernama WSO.php, Web Shell by Orb. Dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi, dengan mekanisme backdoor yang ditanamkannya, hacker bisa melakukan kompromis, yakni melakukan bypass atau menerobos sistem keamanan komputer yang diserang tanpa diketahui oleh pemiliknya. Dan di sini saya akan menjelaskan juga tentang hacking yang dilakukan oleh Wildan, yaitu hacking backdoor. Backdoor pada awalnya dibuat oleh para programmer komputer sebagai mekanisme yang mengizinkan mereka untuk memperoleh akses khusus ke dalam program mereka. Seringnya digunakan untuk membenarkan dan memperbaiki kode di dalam program yang mereka buat ketika sebuah crash akibat bug terjadi. Salah satu contohnya dari pernyataan ini adalah ketika Kenneth Thompson, salah seorang pemrogram sistem operasi Unix, membuat sebuah program proses login pada tahun 1983 ketika memperoleh Turing Award. Selain program login untuk digunakan dalam sistem operasi Unix dengan menggunakan bahasa pemrograman C, sehingga ia dapat mengakses sistem Unix yang berjalan di dalam jaringan internet Bell Lab. Backdoor yang ia ciptakan itu melindungi dirinya dari pendeteksian dan pembuangan dari sistem. Meskipun pengguna berhasil menemukannya, karena memang backdoor ini membuat dirinya sendiri kembali melakukan rekompilasi sendiri. Mekanisme hacking backdoor yang mengizinkan seorang peretas sistem dapat mengakses kembali sebuah sistem yang telah diserang sebelumnya tanpa harus mengulangi proses eksploitasi terhadap sistem atau jaringan tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, backdoor memang menjadi perbincangan hangat karena bahayanya dalam memberi akses gelap. Tetapi masih ada beberapa hal lagi yang membuat backdoor dianggap berbahaya, yaitu antara lain serangan DDoS, Distributed Denial of Service. Salah satu ancaman yang paling serius adalah serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Serangan ini terjadi ketika seorang hacker membuat server mengirim berbagai paket ke satu tujuan. Serangan ini membuat sebuah mesin atau jaringan tidak bisa bekerja dengan baik karena jumlah traffic yang terlalu tinggi. Denial of Service menjadi distribut ketika ada beberapa mesin di dunia yang ikut melakukan serangan di saat yang bersamaan. Dalam kasus ini, hacker akan memiliki backdoor di banyak sistem yang bisa digunakan untuk melakukan DDoS. Server yang kemudian ikut melakukan serangan bisa saja di blacklist pada akhirnya. Yang kedua itu distribusi malware. Dengan memasang backdoor pada server sebuah web, seorang hacker bisa mendistribusikan malware ke pengunjung website. Malware yang biasa didistribusikan adalah ransomware atau adware di mana hacker bisa mendapat keuntungan.
Kalau website Anda terkena serangan ini, website Anda akan diblok langsung oleh browser sehingga browser seperti Chrome dan Opera. Yang ketiga, pencurian data. Ini adalah bahaya backdoor yang paling sering dibahas dalam hal ini, backdoor akan menjadi cara bagi hacker untuk mengakses server web dari waktu ke waktu untuk mencuri informasi penting dari server, seperti misalnya data pelanggan atau menggunakan server sebagai titik putar untuk mencuri dari jaringan yang berdekatan. Hacker biasanya melakukan ini dengan sembunyi-sembunyi, bahkan Anda mungkin tidak melihat ada yang salah dengan server Anda sama sekali. Menemukan backdoor seperti itu sulit, tidak hanya karena mereka dapat menggunakan teknik-teknik canggih, tetapi karena Anda mungkin tidak tahu mereka ada di sana. Salah satu cara untuk menemukan backdoor seperti itu adalah dengan secara berkala memeriksa log yang sesuai. Selain itu, mengamankan server adalah cara terbaik untuk mencegah peretasan. Nah, Wildan pun mengutak-atik laman www.techscape.co.id yang memiliki IP address yaitu 220156611121 dan menemukan celah keamanan. Wildan berhasil meretas server yang dikelola CV Techscape itu dan memasuki aplikasi Web Host Manager Complete Solution atau WMCS pada directory my techscape.co.id. Wildan mulai mengakses laman www.jatirejanetwork.com yang telah diretasnya, menjalankan aplikasi backdoor yang telah dia tanam sebelumnya. Wildan menggunakan perintah command linux cat/home/tech/www/my/configuration/.php hingga akhirnya berhasil mendapatkan username dan kata kunci dari basis data WHMCS yang dikelola CV Techscape. Setelah itu, Wildan menjalankan program WHM Killer dari laman www.jatirejanetwork.com untuk mendapat username dan kata kunci dari setiap domain name yang ada. Dia pun memilih domain dengan username, root, dan password yang itu dengan port number 2086. Agar backdoor tersebut tidak diketahui admin, Wildan merubah nama tools menjadi domain PHP dan ditempatkan pada subdirectory mytechscape.co.id/feed/ sehingga Wildan bisa leluasa mengakses server www.techscape.com melalui URL mytechscape.co.id/feed/domain.php. Untuk mengakses itu, dia sudah memiliki password dengan password Yayan123. Kata salah seorang anggota JPU, Luciana, sebuah laman yang merupakan domain registrar www.techscape.co.id hingga berhasil melakukan login ke akun Techscape di domain registrar inom.inc yang bermarkas di Amerika Serikat. Dari situlah Wildan mendapatkan informasi tentang domain name servers atau DNS, laman www.presidensby.info. Setidaknya ada 4 informasi penting berupa data administratif domain atau name server yang dia dapatkan dari laman pribadi Presiden SBY itu, yakni sahi7879.org, orderbox, means.dns.com, dan sebagainya. Wildan lantas mengubah keempat data tersebut menjadi ID 1jatirejanetwork.com dan ID tersebut selanjutnya pada pukul 22.45 Wildan menggunakan akun tersebut lewat WHM Jatirejanetwork sehingga dapat membuat akun domain www.presidensby.info dan menempatkan sebuah file HTML Jember Hacker Team pada server www.jaterjahost.com sehingga ketika pemilik user enter
tidak dapat mengakses laman www.presidenSBY.info yang sebenarnya. Akan tetapi, yang terakses adalah tampilan file HTML Jember Hacker Team. Berikut adalah cara melindungi website dan device dari hacker menggunakan sistem backdoor. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar website dan device Anda aman dari backdoor. Yang pertama, aktifkan firewall untuk mencegah backdoor. Dengan mengaktifkan firewall website, baik pun device, Anda akan memblok unauthorized user atau user tanpa izin, agar mereka tidak bisa mengambil data dari website dan device Anda. Yang kedua, hati-hati dengan software open source. Jika Anda memilih untuk menggunakan software open source, pastikan bahwa software yang Anda gunakan mendapat rating bagus dan dibilang aman. Memang software open source ini resmi dari brandnya, tetapi ada banyak backdoor tersembunyi yang bisa mencuri informasi atau bahkan mengontrol sistem Anda. Hacker juga mengetahui bahwa mengubah kode software bisa memberi mereka akses backdoor ke komputer atau jaringan lain. Ketiga, gunakan software antivirus. Pastikan bahwa antivirus Anda sudah terupdate ke versi terbaru. Selain itu, pastikan juga bahwa sistem operasi komputer Anda serta program-program yang ada di laptop Anda sudah terupdate ke versi terbaru. Dengan begitu, mereka bisa menghindar dari serangan. Yang keempat, hati-hati dengan email yang Anda terima. Meskipun email yang Anda terima datang dari seorang yang Anda kenal, hacker bisa saja berpura-pura menjadi orang tersebut agar mereka bisa mendapat akses ke laptop Anda. Cari antivirus yang bisa melakukan email scan dan scan dulu setiap attachment sebelum Anda membuat emailnya, agar Anda tidak terekspos ke backdoor atau serangan yang lainnya. Demikian presentasi yang saya jelaskan pada teman-teman. Semoga presentasi saya kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan mengakhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih.